Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Novelasari dengan NPM 24130240061 dari Pendidikan Biologi kelas A angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jaringan meristem yang diambil dari buku Struktur dan Perkembangan Tumbuhan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai jaringan meristem. Tahukah kalian bahwa pada awal perkembangan semua sel itu yang ada di embrio akan membelah. Namun, pada proses pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, sel hanya akan membelah pada tempat khusus, yaitu pada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan embrionik yang terdapat pada tumbuhan dewasa. Jaringan meristem sendiri mempunyai sifat-sifat tersendiri. Nah, yang pertama itu adalah dinding selnya itu tipis. Kedua, bentuknya lebih isodiametrik, yaitu bulat berdiameter yang sama di sel dewasanya. Yang ketiga, sel jaringan meristem ini relatif kaya akan protoplasma. Yang keempat, protoplasnya itu tanpa cadangan makanan atau kristal-kristal. Yang kelima, plastisidanya itu berupa proplastisida. Yang keenam, vakuolanya itu berbentuk kecil tersebar di seluruh protoplas, namun ada juga vakuolanya yang berbentuk besar. Yang terakhir adalah ukuran selnya itu cukup bervariasi. Selanjutnya, klasifikasi pada jaringan meristem itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan letaknya, dan yang kedua itu klasifikasi berdasarkan asal-usulnya. Klasifikasi meristem berdasarkan letaknya itu ada tiga. Yang pertama meristem apikal, yang kedua interkalar, yang ketiga lateral. Meristem apikal tersendiri terletak pada ujung pucuk batang atau pohon dan ujung akar. Sedangkan meristem interkalar ada di antara jaringan dewasa, misalnya pada pangkal ruas batang dan rumput-rumputan. Dan yang ketiga meristem lateral. Meristem lateral sendiri letaknya sejajar dengan keliling organ tempat jaringan tersebut ditemukan, contohnya pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Selanjutnya, klasifikasi meristem berdasarkan asal-usulnya. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada meristem primer, dan yang kedua adalah meristem sekunder. Nah, meristem primer itu adalah jaringan yang berkembang langsung dari sel embrionik sehingga merupakan kesinambungan kegiatan embrio itu sendiri di tempat itu. Yang meristem sekunder itu berkembang dari jaringan yang telah mengalami diferensiasi, misalnya kambium gabus atau phyllogen yang berkembang dari sel parenkim atau sel kolenkim yang telah menjalani diferensiasi. Sekian penjelasan mengenai jaringan meristem dari saya. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.